Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alhas. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan VLAN atau biasa juga disebut dengan Virtual Local Area Network pada Mikrotik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Ateresna Sujana dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri Puspahyang. Langsung saja kita membahas VLAN atau sering disebut juga virtual LAN. Virtual LAN yaitu sebuah jaringan yang secara virtual dibuat di sebuah switch. VLAN menjadi sangat penting juga digunakan, yaitu ketika network Anda menjadi semakin besar skalanya dan trafik. Broadcast menjadi beban di seluruh network Anda. Beban terlalu besar yang disebabkan oleh trafik broadcast ini bisa menyebabkan network Anda jatuh dan tidak seresponsif sebelumnya. Nah, untuk alat dan bahannya di sini saya menggunakan satu PC atau laptop untuk mengkonfigurasi mikrotik, lalu 2 buah mikrotik dan 2 buah kabel UTP, lalu 1 buah kabel internet. Baik, kita langsung saja ke konfigurasi mikrotiknya. Yang pertama, kita sambungkan kabel UTP ke mikrotik yang pertama. Pastikan sambungkannya ke Ether 2. Setelah disambungkan, kita masuk ke aplikasi Winbox. Setelah muncul seperti ini, kita klik MAC address, lalu klik connect. Setelah muncul seperti ini, kita klik ke menu interface. Lalu setelah itu kita merename Ether 1 menjadi internet. Apply, lalu OK. Ether 2 kita ganti menjadi VLAN. Apply, lalu OK. Setelah itu, masih di menu interface, kita klik tambah, lalu klik VLAN. Name-nya kita ganti menjadi VLAN 10. Lalu VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10 dan interface-nya kita ganti menjadi VLAN. Apply, lalu OK. Kita tambah lagi, klik VLAN. Name-nya kita ganti menjadi VLAN 20. VLAN ID-nya kita ganti menjadi 20. Lalu interface-nya kita ganti menjadi VLAN. Apply, lalu OK. Setelah itu, kita masuk ke menu IP. Lalu klik address, klik tambah, kita masukkan IP. Di sini saya memasukkan IP kelas C. Interface-nya kita ganti menjadi VLAN 10. Apply, lalu OK. Kita tambah kembali. Dan yang untuk kedua, di sini saya memasukkan IP kelas A. Untuk interface-nya kita ganti menjadi VLAN 20. Apply, lalu OK. Setelah itu, kita masuk lagi ke menu IP. Kita klik DHCP Client. Lalu kita klik tambah. Klik DHCP, interface-nya kita ganti menjadi internet. Advance-nya, klik Advance, kita ganti DHCP optionnya
Yang atas menjadi client ID dan yang bawah menjadi hostname. Apply, lalu oke. Nah, setelah DHCP client, kita sambungkan kabel internet ke mikrotik yang pertama. Sambungkan ke header 1. Seperti ini. Tunggu hingga bond. Nah, jika sudah bond, kita lanjutkan. Masuk lagi ke menu IP. Kita klik DHCP server. Klik DHCP setup. DHCP server interface-nya kita ganti menjadi VLAN 10. Lalu next. Kita tambah lagi DHCP setup-nya. DHCP server interface-nya kita ganti menjadi VLAN 20. Lalu next kembali. Setelah itu kita klik lagi menu IP. Klik DNS. Kita masukkan IP Google. Kita tambah yang bawah. Masih sama IP Google. Kita checklist allow remote. Apply, lalu oke. Setelah itu masuk lagi ke menu IP. Kita klik firewall. Klik NAT. Lalu kita tambah. Masuk ke general. Out interface-nya kita isi dengan internet. Masuk ke action. Action-nya kita ganti menjadi masquerade. Apply, lalu oke. Setelah itu masuk ke menu sistem. Kita reboot. Kita tunggu beberapa menit. Nah, untuk mikrotik yang pertama, kita sudah selesai mengkonfigurasi. Sekarang kita akan konfigurasi mikrotik yang kedua. Kabel UTP yang ke PC kita cabut, lalu sambungkan ke mikrotik yang kedua. Sambungkan ke Ether 2, seperti ini. Kita cancel saja. Sudah muncul seperti ini, kita klik MAC address, lalu connect. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke menu interface. Header 1, kita ganti nama menjadi tracking port. Apply, lalu oke. Header 2 kita ganti menjadi VLAN 10. Apply, lalu oke. Header 3 kita ganti menjadi VLAN 20. Apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke menu bridge. Klik bridge, lalu klik tambah. Apply, oke. Masuk ke port, klik tambah. Interface-nya kita masukkan tracking port, apply, lalu oke. Tambah lagi. Interface-nya kita ganti menjadi VLAN 10. Apply, lalu oke. Tambah lagi interface-nya. Nah, jika seperti ini kita cancel saja. Masih di bridge, kita tambah kembali interface-nya, kita ganti menjadi VLAN 20. Apply, lalu oke. Setelah menu bridge, kita masuk ke menu switch.
klik VLAN, klik tambah. VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10. Lalu ports-nya kita isi dengan tracking port dan tambah lagi ke bawah. Yang bawah menjadi VLAN 10. Apply, lalu oke. Kita tambah lagi. VLAN ID-nya kita ganti menjadi 20. Portnya kita isi, yang atas tracking port, yang bawah VLAN 20. Apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke port, klik 2 kali tracking port. VLAN modenya kita ganti menjadi secure. Lalu VLAN headernya kita ganti menjadi add if missing. Apply, lalu oke. Setelah tracking port, masuk ke VLAN 10, klik 2 kali. Lalu VLAN modenya kita ganti menjadi secure. VLAN headernya kita ganti menjadi always strip. Lalu default VLAN ID-nya kita ganti menjadi 10. Apply, lalu oke. Sekarang VLAN 20. Nah, jika terjadi seperti ini, jika ditunggu akan lama, maka kabel UTP yang ke PC kita pindahkan dari Ether 2 menjadi ke Ether 4. Nah, jika sudah muncul lagi, kita teruskan. Sekarang VLAN 20. VLAN modenya kita ganti menjadi secure. Lalu VLAN headernya kita ganti menjadi allow strip dan default VLAN ID-nya kita ganti menjadi 20. Apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke menu sistem, lalu kita reboot. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, kita sambungkan dari mikrotik 1 ke mikrotik yang kedua. Di mikrotik yang pertama, kita sambungkan ke Ether 2 seperti ini. Dan di mikrotik yang kedua kita sambungkan ke Ether 1 atau internet seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan mengecek VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini diceknya kita cek di mikrotik yang kedua. Di Ether 2-nya ini yaitu VLAN 10 dan di Ether 3-nya itu adalah VLAN 20. Kita cek dulu VLAN 10. Cabut kabel UTP yang ke PC dan masukkan ke Ether 2. Kita refresh. Nah, di sini saya memasukkan IP kelas C untuk VLAN 10. 192.168.1510. Kita klik MAC address, lalu connect. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke Google Chrome. Kita ketik pascom.
Kegunaan Pascom itu untuk mengetahui kecepatan PC yang digunakan. Nah, untuk Pilan 10 kecepatannya yaitu 24 Mbps. Setelah itu kita cek apakah sudah ada internetnya atau belum. Nah, jika sudah seperti ini, berarti itu tandanya sudah ada internet. Lanjut, kita cek Pilan 20. Kita cabut di mikrotik yang kedua, yang header 2 pindahkan ke header 3 untuk cek Pilan 20. Kita cancel. Klik MAC address. Di sini saya memasukkan kelas A untuk Pilan 20 yaitu 100, 168, 48 dan 15. Lalu connect. Cancel. Setelah itu masuk ke Google Chrome. Sama seperti tadi, kita cek dulu di Pascom. Nah, untuk kecepatan Pilan 20 itu adalah 26 Mbps. Kita cek apakah sudah ada internet atau belum. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu tandanya sudah ada internet. Sebelum saya mengucapkan salam penutup, saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Negeri Puspahyang dan Bapak Pembimbing dari SMK Negeri Puspahyang. Semoga PKL ini terus diadakan agar pengetahuan siswa lebih luas. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensupport selama saya PKL. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Alkomputer dan Bapak Pembimbing yang telah menerima untuk praktik lapangan di sini. Terima kasih antusias Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan. Dan mohon maaf apabila di dalam video ini ada kesalahan dikarenakan masih dalam tahap belajar. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.